Kapolres Dedi turun langsung, menyamar sebagai penjual gorengan di pasar. Tidak ada yang mengenalinya, tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Ia ikut dipalak oleh preman berseragam ormas di depan mata pedagang yang selama ini hanya bisa diam. Oknum ormas itu tidak tahu kalau yang sedang mereka palak adalah Kapolres yang menyamar menjadi pedagang gorengan. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oh ya, bagi kamu yang baru bergabung dengan channel Cerita Renal, sebelum absen kamu harus subscribe dulu ya. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Pasar Banyu Asih, pukul 6:30 pagi. Aktivitas sudah padat, pedagang mulai membuka lapak. Salah satunya Pak Tono, penjual gorengan yang sudah berdagang di pasar ini lebih dari 20 tahun. Pagi itu, Pak Tono baru saja meletakkan wajan di atas kompor saat 3 pria datang menghampiri. Mereka mengenakan atribut ormas. Wajah mereka tenang, tapi tujuan mereka jelas. Salah satu dari mereka bicara langsung. Seperti biasa, Pak, buat keamanan. Pak Tono tak menjawab. Ia mengambil uang dari kaleng kecil di bawah meja. 2 lembar 5.000-an. Uang itu diserahkan tanpa banyak kata. Ormas itu mencatat sesuatu di map, mengangguk singkat, lalu pergi ke lapak berikutnya. Kejadian itu hanya berlangsung 1 menit. Tidak ada keributan, tidak ada ancaman, tapi semua pedagang tahu itu bukan permintaan, itu kewajiban tak tertulis. Tidak ada yang berani menolak. Beberapa pedagang hanya menunduk saat giliran mereka tiba. Di ujung lapak, seorang pemuda memperhatikan kejadian itu. Namanya Galang. Ia bukan pedagang, tapi sering membantu neneknya di pasar. Ia melihat interaksi itu dengan mata terbuka. Kali ini, ia merekamnya dengan kamera ponsel dari balik tas selempang. Bagi Galang, pemalakan seperti ini bukan hal baru. Tapi melihatnya terjadi terang-terangan di hadapan banyak orang tanpa ada yang bereaksi, membuatnya geram. Ia tahu ini bukan soal 10.000, tapi soal ketakutan yang sudah dibiarkan tumbuh lama. Para pedagang tahu ini salah, tapi tak punya pilihan. Setelah para ormas pergi, Pak Tono kembali ke wajan. Wajahnya datar. Ia tak bicara, tapi sorot matanya terlihat letih. Ini bukan pertama kalinya uang keperluan rumah tangga dialihkan ke sesuatu yang tak masuk akal. Galang memutuskan untuk menyimpan video itu. Bukan untuk disebarkan langsung, tapi sebagai bukti. Ia ingin tahu apakah pemalakan ini bisa dilaporkan, dan kalau iya, apakah akan ditindak. Hari itu Galang pulang lebih cepat. Bukan karena urusan pasar sudah selesai, tapi karena ia merasa urusan lain yang lebih besar sedang dimulai. Pasar tetap berjalan seperti biasa. Tapi bagi Galang, ini bukan lagi pasar tempat orang jual beli. Ini adalah tempat di mana ketidakadilan berlangsung setiap hari dan semua orang pura-pura tak melihat. Galang kembali ke pasar pada keesokan harinya dengan niat yang berbeda. Ia membawa ponsel dan kali ini ia tidak hanya mengamati, ia memutuskan untuk bertindak. Sejak kemarin, pikirannya terus dipenuhi satu hal, bagaimana cara menghentikan ini. Ia tahu, ini bukan hanya tentang Pak Tono. Ada banyak pedagang lain yang merasakan hal yang sama, diperas, dipaksa memberi uang tanpa pilihan. Galang menyadari bahwa selama ini mereka hanya berputar dalam lingkaran ketakutan. Tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang ingin menambah masalah. Mereka menerima begitu saja, tapi Galang tidak bisa begitu saja diam. Pada siang hari, setelah toko-toko mulai sepi, Galang menemui Pak Tono. "Pak, saya ingin membantu," katanya. Pak Tono hanya mengangguk, tapi terlihat ragu. Galang tahu betul bahwa Pak Tono tidak ingin terlibat dalam masalah besar. Terlalu berisiko. Namun, Galang sudah bertekad. Galang kemudian pergi ke kantor polisi. Ia membawa rekaman yang ia ambil kemarin. Rekaman itu jelas. 3 pria mengenakan atribut ormas meminta uang keamanan dari Pak Tono. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada perlawanan, hanya transaksi yang sudah biasa dilakukan.
Di kantor polisi, ia bertemu dengan seorang petugas yang memperhatikannya sejenak. Galang menjelaskan maksud kedatangannya dengan hati-hati, tidak ingin terkesan menantang. "Apa yang bisa dilakukan?" tanya Galang saat petugas itu masih memeriksa rekamannya. Petugas itu diam sejenak, lalu mengangkat bahu. "Ini cukup serius, tapi jangan berharap banyak," ujarnya. Namun tidak lama setelah itu, Galang mendapat panggilan yang tak diduga. Seorang pria dari kepolisian yang mengaku sebagai Kapolres Dedi menghubunginya. Dedi mendengarkan laporan Galang dan mengaku sudah tahu tentang masalah tersebut. "Kami tidak bisa langsung bertindak tanpa bukti yang cukup," kata Dedi. "Tapi kami akan coba sesuatu yang berbeda." Galang merasa tidak yakin, namun Dedi mengungkapkan rencananya. Ia menawarkan diri untuk menyamar sebagai penjual gorengan di pasar, mengumpulkan bukti langsung tanpa melibatkan banyak orang. Tindakannya akan menjadi langkah pertama yang berisiko, tapi ia percaya itu cara yang tepat untuk mengungkap jaringan premanisme ini. Galang terkejut, namun ia merasa ada harapan. Ini bukan sekadar tindakan formal dari polisi. Ini adalah cara yang lebih langsung dan berani. Dedi berjanji akan memberitahu Galang setiap perkembangan dan meminta agar rekaman yang telah Galang buat tetap disimpan dengan aman. Dengan niat yang baru, Galang pun kembali ke pasar. Kali ini bukan hanya untuk melihat kejadian itu terulang, tetapi untuk menyaksikan bagaimana polisi akan bergerak. Ia tahu ini tidak akan mudah. Mungkin saja Dedi akan menghadapi ancaman langsung. Tapi setidaknya ia merasa ada pihak yang berani melawan. Pasar yang sepi di sore hari itu kini terasa lebih penuh. Bukan dengan keramaian pedagang, tetapi dengan harapan yang mulai tumbuh. 2 hari setelah menerima laporan dari Galang, Kapolres Dedi memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Ia memilih menyamar sebagai pedagang gorengan di Pasar Banyu Asih. Tujuannya jelas, mengamati langsung sistem pemalakan yang sudah berlangsung lama dan mengumpulkan bukti kuat tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia tidak datang dengan rombongan, tidak membawa identitas kepolisian, hanya sebuah gerobak kecil, bahan baku sederhana, dan kamera mikro tersembunyi di bajunya. Letak gerobaknya diposisikan tak jauh dari lapak Pak Tono. Dari sana, Dedi bisa melihat pergerakan para pelaku. Ia mengamati pola, siapa yang datang, kapan mereka muncul, dan siapa yang jadi sasaran. Setiap pagi, antara pukul 0.13 sampai 07.00, 2 hingga 3 orang berseragam ormas datang ke pasar. Mereka berkeliling ke sejumlah lapak meminta iuran yang disebut uang keamanan. Hari ketiga, giliran Dedi yang didatangi. 2 orang mendekat. Salah satu dari mereka bicara tanpa basa-basi. "Pak, di sini ada iuran rutin. Buat keamanan, 10.000 aja." Dedi menjawab singkat. "Baru mulai jualan, belum balik modal." Mereka hanya tersenyum lalu menepuk pundaknya. "Santai aja, Pak. Yang penting ikut dulu, biar aman." Uang tetap diberikan. Percakapan terekam jelas. Dedi tahu bukti seperti ini lebih kuat daripada laporan lisan atau pengaduan biasa. Dalam beberapa hari, ia sudah menyaksikan sistem yang teratur. Para pelaku tidak terlihat tergesa-gesa. Mereka mengenal semua pedagang. Beberapa membawa map kecil, mencatat nama dan jumlah yang diterima. Ini bukan pemalakan acak, tapi kegiatan terstruktur dan rutin. Yang menarik, tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman langsung. Tapi ketakutan sudah dibentuk sejak lama. Pedagang yang menolak disebut sulit diajak kerjasama. Lapaknya bisa tiba-tiba bermasalah. Barang dagangan bisa rusak, atau pembeli jadi jarang datang. Dedi juga mengamati bahwa sebagian besar pedagang tidak lagi mempersoalkan iuran itu. Mereka menerimanya sebagai bagian dari aturan tak tertulis di pasar. Dalam sepekan penyamaran, Dedi telah mengumpulkan cukup banyak data. Siapa saja yang datang, pola waktunya, siapa yang mengumpulkan uang, dan bagaimana cara mereka membaur dengan aktivitas pasar. Namun, penyelidikan ini belum selesai. Ia belum tahu kemana aliran uang itu mengarah. Apakah hanya berhenti di tangan pelaku lapangan,
atau ada struktur yang lebih besar di belakang mereka. Dedi mulai menyusun laporan awal, bukti rekaman, foto diam-diam, dan catatan harian dikumpulkan. Ia tahu untuk membongkar ini, ia tidak bisa terburu-buru. Gerobak gorengan tetap didorong setiap pagi, tapi bagi Dedi, di balik aktivitas itu, ada tujuan yang jauh lebih besar, membongkar sistem yang sudah terlalu lama dibiarkan menekan para pedagang kecil. Pasar terlihat tenang di permukaan. Tapi di balik tenangnya suasana, ketakutan, kepasrahan, dan eksploitasi terus berlangsung hingga seseorang benar-benar berani menghentikannya. Setelah 1 minggu menjalankan penyamaran, Dedi akhirnya memiliki cukup data lapangan. Tapi ia sadar pemalakan ini tidak berdiri sendiri. Uang yang dikumpulkan setiap hari bukan berhenti di tangan pemalak di lapangan. Ada jalur lebih besar yang harus diusut. Ia memeriksa ulang semua rekaman. Dari percakapan, terlihat jelas ada struktur. Orang yang datang ke lapak-lapak hanya pelaksana. Di balik mereka, ada seseorang yang mereka sebut koordinator wilayah. Nama yang selalu disebut adalah Bang Reza. Dedi mulai menelusuri siapa Bang Reza. Dari informasi para pedagang yang mau bicara, diketahui bahwa Reza bukan orang sembarangan. Ia dikenal punya hubungan dekat dengan tokoh ormas di daerah itu. Ia jarang terlihat di pasar, tapi disebut-sebut sebagai penentu besar kecilnya iuran. Semua pemalak lapangan menyetorkan uang ke Reza setiap sore. Dedi mengutus tim kecil intel untuk mengikuti jejak Reza. Beberapa hari pengamatan membuahkan hasil. Setiap sore, Reza datang ke sebuah warung kopi di dekat terminal. Di sana, ia menerima sejumlah amplop dari orang-orang yang datang bergiliran. Beberapa dari mereka membawa map sama seperti yang digunakan pemalak pasar. Dari warung itu, Reza biasanya naik mobil menuju sebuah rumah di pinggiran kota. Rumah besar dengan pagar tinggi. Pemilik rumah diduga seorang tokoh penting di ormas itu, dan tempat itulah yang diduga menjadi pusat pengumpulan uang dari berbagai wilayah. Tim intel berhasil mencatat nomor kendaraan dan memeriksa kepemilikannya. Nama pemilik rumah ternyata sama dengan nama ketua cabang ormas tingkat kota. Hal ini memperkuat dugaan bahwa sistem pemalakan sudah menjadi skema rutin yang dilembagakan secara tidak resmi kelompok tersebut. Dedi juga mengumpulkan informasi keuangan dari beberapa pedagang yang mau terbuka. Ia meminta mereka menulis berapa jumlah uang yang mereka setor dalam 1 bulan. Hasilnya mencengangkan. Untuk 1 blok pasar saja terkumpul sekitar 10 juta rupiah setiap bulan. Jika dikalikan dengan total blok yang ada di pasar itu, angka bisa mencapai puluhan juta, dan itu baru dari 1 pasar. Jumlah uang itu tidak masuk ke kas resmi pasar, tidak juga masuk ke rekening organisasi secara legal. Semuanya berjalan di luar jalur resmi, tanpa pajak, tanpa laporan. Lebih mengkhawatirkan lagi, uang itu digunakan untuk membiayai kegiatan ormas yang tidak sepenuhnya transparan, termasuk pendanaan acara, operasional lapangan, dan menurut sumber tak resmi, juga untuk membeli loyalitas tokoh-tokoh tertentu. Dedi semakin yakin bahwa ini bukan masalah pasar saja, ini soal sistem. Dan jika dibiarkan, pola seperti ini akan terus menyebar ke tempat lain. Para pelaku merasa aman karena berselimut nama organisasi dan membawa simbol keamanan masyarakat. Setelah bukti dan pola aliran dana terkumpul, Dedi mulai menyusun strategi penindakan. Ia paham bahwa penangkapan biasa tidak cukup. Ia perlu menunjukkan bahwa ini bukan sekadar pelanggaran kecil, tapi sistematis dan merugikan masyarakat bawah. Laporan sementara ia kirimkan ke pimpinan di kepolisian daerah. Isinya lengkap, nama pelaku, catatan waktu, rekaman lapangan, dan aliran uang. Semua disusun rapi dan bisa diverifikasi. Langkah berikutnya adalah operasi penangkapan. Tapi Dedi memilih menundanya sebentar. Ia ingin menangkap pelaku utama dalam kondisi sedang menerima setoran. Hanya dengan begitu, bukti bisa diperkuat dan mereka tidak bisa lagi berdalih.
Pasar tetap beroperasi seperti biasa. Para pedagang masih tersenyum, tapi tetap membayar. Mereka tidak tahu bahwa gerakan pelan dari gerobak gorengan milik Dedi sedang menuju titik akhir yang bisa mengubah segalanya. Setelah semua bukti terkumpul, Dedi memasuki tahap paling krusial, persiapan penindakan. Ia tahu ini bukan operasi biasa. Para pelaku bukan sekadar preman, tapi orang-orang yang sudah terbiasa berselimut legalitas organisasi. Mereka punya jaringan luas dan tidak jarang memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di luar pasar. Pertama, Dedi memetakan waktu dan lokasi penindakan. Target utamanya adalah Reza, koordinator wilayah yang setiap sore menerima setoran. Dari pemantauan intel, jadwal Reza nyaris tidak berubah. Datang ke warung kopi, menerima amplop, lalu menuju rumah di pinggiran kota. Dedi membentuk satuan kecil yang terdiri dari anggota kepolisian yang benar-benar ia percaya. Tidak semua tahu rencana ini. Ia sengaja membatasi informasi agar kebocoran tidak terjadi. Skenarionya disusun rapi. Penangkapan akan dilakukan tepat saat Reza menerima setoran dari 3 pemalak pasar, termasuk yang sempat menghampiri gerobaknya saat ia menyamar. Dengan begitu, seluruh rantai, dari eksekutor lapangan hingga pengumpul dana, tertangkap basah. Tapi Dedi juga sadar, risikonya besar. Begitu operasi ini berjalan, pasti akan ada tekanan dari berbagai arah, terutama dari pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Ia sudah beberapa kali menangani kasus serupa dan tahu persis bahwa premanisme dengan label organisasi tidak akan diam jika terusik. Beberapa hari sebelum penindakan, Dedi sempat menerima pesan anonim di ponsel pribadinya. Isinya singkat. Jangan campuri urusan pasar, nggak semua bisa diselesaikan pakai seragam. Dedi tidak membalas, tapi ia semakin yakin bahwa langkahnya sudah menyentuh titik sensitif. Ini bukan sekadar soal pasar, ini soal jaringan kekuasaan informal yang sudah bertahun-tahun membentuk aturan sendiri di lingkungan masyarakat kecil. Namun rasa gentar tidak membuatnya mundur, ia justru memperkuat dokumentasi. Semua video, foto, dan laporan dicadangkan di 2 tempat berbeda. Ia juga menyiapkan komunikasi dengan tim media internal kepolisian. Jika terjadi penangkapan, ia ingin publik tahu bahwa ini adalah tindakan hukum, bukan perang antar kelompok. Ia juga menghubungi Galang, pemuda yang pertama kali merekam kejadian. Dedi memintanya bersiap jika sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai saksi. Galang menyanggupi meski ia tahu itu berarti menempatkan dirinya dalam situasi berisiko. Hingga akhirnya hari eksekusi ditentukan. Hari itu tidak ada yang berubah di pasar. Para pedagang tetap membuka lapak, pemalak tetap datang sesuai jadwal. Reza pun muncul di warung kopi seperti biasa, duduk di sudut ruangan, menerima 3 amplop, berbincang sebentar, lalu bersiap menuju mobilnya. Tapi langkahnya terhenti. 2 anggota kepolisian langsung menyergapnya. Beberapa detik kemudian, 3 pemalak pasar juga diamankan di tempat. Semua dilakukan cepat, tanpa keributan. Saksi dari tim intel sudah siap. Bukti sudah di tangan. Di waktu yang sama, tim kedua bergerak ke rumah besar milik salah satu tokoh ormas. Meski tidak ditemukan uang tunai, dokumen yang mengarah ke distribusi dana dari pasar berhasil diamankan. Semua proses berjalan sesuai rencana, tapi Dedi tahu ini baru awal. Proses hukum akan panjang, dan tekanan sosial bisa saja muncul setelah ini. Namun bagi Dedi, langkah ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hukum masih punya tarik, bahwa pedagang kecil punya hak untuk merasa aman tanpa harus membayar perlindungan yang sebenarnya hanya bentuk lain dari pemerasan. Penangkapan Reza dan 3 pemalak pasar langsung menjadi perbincangan hangat di lingkungan pasar Banyu Asih. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kabar menyebar ke seluruh pedagang. Sebagian masih ragu, sebagian lainnya mulai berani bicara. Bagi para pedagang kecil, ini bukan sekadar penangkapan. Ini adalah titik balik, sesuatu yang selama ini
hanya bisa mereka harapkan dalam hati akhirnya terjadi. Pak Tono yang hampir setiap hari harus menyisihkan uang hasil jualannya untuk keamanan menjadi salah satu orang pertama yang merasa lega. Ia masih ingat jelas bagaimana pagi-pagi ia didatangi, diminta setor tanpa bisa menolak. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bisa membuka lapaknya tanpa rasa was-was. Beberapa pedagang lain yang sebelumnya memilih diam mulai angkat suara. Mereka memberikan informasi tambahan kepada kepolisian, membantu memperkuat kasus. Dedi dan timnya menerima puluhan testimoni baru yang sebagian bahkan mencantumkan nama-nama pelaku lain di pasar-pasar sekitar. Tapi tidak semua senang. Beberapa pihak mulai mempertanyakan penangkapan itu. Ada tokoh masyarakat yang menilai langkah tersebut berlebihan dan bisa memicu ketegangan antar kelompok. Di media sosial, muncul narasi bahwa tindakan Dedi akan mengganggu stabilitas. Namun reaksi publik justru sebaliknya. Video penangkapan yang bocor ke internet mendapat dukungan besar. Komentar dari warganet didominasi oleh ucapan terima kasih dan dukungan terhadap kepolisian. Banyak yang mengaku pernah melihat langsung praktik serupa di pasar lain tapi tidak pernah berani melapor. Galang yang selama ini hanya diam di belakang layar, akhirnya buka suara lewat akun pribadinya. Ia menceritakan bagaimana awalnya ia hanya ingin merekam sebagai bentuk kepedulian. Ia tidak menyangka tindakannya bisa membuka jalan sebesar ini. Pasar Banyuasin sendiri mengalami perubahan signifikan. Dalam seminggu setelah penindakan, suasana pasar lebih tenang. Pedagang mulai berbagi cerita tentang betapa berat tekanan yang mereka rasakan selama ini. Beberapa bahkan mengaku sempat berniat berhenti berdagang karena tidak sanggup lagi dengan biaya tak resmi yang terus dipungut. Dinas Pasar Daerah juga mulai turun tangan. Mereka mengirim tim untuk mengevaluasi ulang sistem keamanan dan manajemen pasar. Sebuah pos pengaduan resmi dibuka agar pedagang punya tempat melapor jika ada kejadian serupa di masa depan. Dedi sendiri memilih tetap di lapangan, memastikan suasana pasar benar-benar aman dan tidak ada pemalak yang kembali beraksi dalam bentuk baru. Ia tahu pola lama bisa saja berganti wajah, tapi tetap dengan maksud yang sama. Di tengah semua perubahan itu, satu hal menjadi sorotan, keberanian. Keberanian Galang untuk merekam, keberanian Pak Tono untuk bicara, keberanian Dedi untuk menyamar dan bertindak. Semua itu membentuk rantai kecil yang akhirnya mengguncang sistem besar yang selama ini dianggap tak tersentuh. Penindakan terhadap praktik pemalakan berkedok ormas di Pasar Banyuasin bukan akhir dari segalanya. Tapi itu adalah awal dari perubahan. Perubahan yang tidak datang dari sistem besar, tapi dari tindakan kecil yang konsisten. Dedi tidak tampil di media. Ia menolak wawancara. Bagi dirinya, ini bukan soal pencitraan, tapi soal tanggung jawab. Setelah operasi selesai, ia kembali ke pos awalnya. Tetap turun ke lapangan, tetap menyamar saat dibutuhkan, dan tetap mengawasi. Galang juga memilih kembali ke aktivitasnya sehari-hari. Ia menolak tawaran menjadi wajah perjuangan di media. Ia merasa sudah cukup berbuat. Tindakannya merekam bukan untuk popularitas, tapi untuk keadilan. Sesuatu yang dulu terasa jauh dari pasar kecil, seperti Banyuasin. Namun dampaknya nyata. Di beberapa pasar lain, para pedagang mulai melapor. Mereka menyebut nama-nama, menyebut pola yang mirip. Apa yang terjadi di Banyuasin membuka jalan bagi penindakan di tempat lain. Aparat mulai lebih responsif. Laporan dari masyarakat tidak lagi dianggap angin lalu. Di internal ormas, beberapa perubahan mulai terjadi. Beberapa tokoh lokal yang sempat membela Reza akhirnya dicopot. Organisasi itu terpaksa melakukan pembersihan internal agar nama mereka tidak makin rusak di mata publik. Masyarakat juga berubah. Rasa takut yang dulu membuat mereka diam, kini perlahan digantikan oleh harapan. Mereka tahu, jika satu pasar bisa berubah, maka pasar-pasar lain pun bisa. Jika satu aparat berani bertindak benar,
maka masih ada harapan bagi institusi penegak hukum. Namun, sistem yang pernah mapan selama bertahun-tahun tidak hilang dalam semalam. Masih ada ancaman, masih ada yang mencoba kembali dalam bentuk baru, membawa baju berbeda, bahasa berbeda, tapi niat yang sama, menekan yang lemah demi keuntungan pribadi. Tapi peristiwa ini meninggalkan pelajaran penting. Kejahatan yang dibiarkan tumbuh dalam diam bisa dihentikan oleh suara kecil yang berani berbicara. Pak Tono kini tetap berjualan. Setiap pagi ia mengangkat wajan dan menyalakan api. Tapi kali ini ia tidak lagi menyisihkan uang untuk sesuatu yang tidak ia pahami. Ia menyisihkan untuk masa depan anaknya, untuk hidup yang lebih layak. Pasar tetap ramai, tapi tidak lagi tegang, tidak lagi dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Dan di sudut pasar, di antara hiruk-pikuk pembeli dan aroma gorengan, jejak perjuangan itu tetap ada. Tidak terlihat, tapi terasa. Jejak keberanian yang sederhana, tapi cukup untuk mengubah arah.